Oke, mari kita mulai. Bersiaplah, karena hari ini kita bakal mengubah total cara Anda memandang pengetahuan dan sejarah manusia. Kita akan membongkar fondasi sejati dari eksistensi kita. Pernah nggak sih Anda merenungkan sebenarnya di atas apa peradaban kita ini berdiri? Coba deh, untuk sementara waktu singkirkan dulu pikiran soal teknologi canggih, gedung pencakar langit, atau kekuatan militer. Kita akan melihat sesuatu yang jauh-jauh lebih mendasar dari itu semua. Nah, sekarang coba bayangkan ini. Suatu malam, listrik di kota Anda padam total. Bukan cuma itu, server mati, dan internet mendadak lenyap. Jutaan orang pasti langsung panik dan kehilangan arah kan? Mahasiswa nggak bisa buka jurnal, dokter kehilangan data pasiennya, arsip pemerintah lenyap, dan bisnis kehilangan semua datanya. Mengerikan bukan? Ini bukan sekedar mati lampu biasa. Ini adalah mimpi buruk di mana umat manusia mendadak kehilangan akses ke semua memori kolektifnya. Bagian pertama, mimpi buruk peradaban manusia. Gini, selama ini kita sering berasumsi kalau peradaban tuh dibangun di atas kekuatan ekonomi atau gedung-gedung mewah. Padahal faktanya, peradaban kita berdiri di atas sebuah sistem sunyi yang sebenarnya sangat rapuh. Perpustakaan. Yap, perpustakaan. Tapi tunggu dulu, ini bukan sekedar ruangan penuh buku berdebu. Ini adalah mesin memori peradaban kita. Tanpa kita sadari, selama ribuan tahun, spesies manusia ini pelan-pelan sedang merakit sebuah otak eksternal, semacam mekanisme mutlak untuk memastikan kita tetap bertahan hidup. Bagian kedua, perpustakaan sebagai mesin memori. Lalu pertanyaannya, kenapa sih kita harus repot-repot bikin sistem ini? Alasannya sangat sederhana, yaitu karena manusia itu tempatnya lupa. Bayangkan kalau setiap generasi membawa semua pengetahuannya ke liang kubur, nggak bakal ada yang namanya sains, matematika, atau internet yang Anda pakai sekarang. Makanya, sepanjang sejarah, kita terus melawan proses lupa ini. Awalnya kita menggambar di dinding gua, lalu bergasir menulis di atas tanah liat Babilonia, dan asal Anda tahu, satu keping kecil seukuran telapak tangan saja sudah bisa menyimpan ratusan baris data kompleks loh. Dari situ, evolusi berlanjut ke gulungan kertas Alexandria, sampai akhirnya jadi sistem perpustakaan modern raksasa yang kita kenal sekarang. Bagian ketiga, kekacauan di era banjir informasi. Nah, ini yang menarik. Sekarang kita hidup di tengah sebuah paradoks. Di satu sisi, lewat internet kita punya akses informasi paling besar sepanjang sejarah. Tapi di sisi lain, anehnya, kita justru kehilangan sistem makna. Dulu, tempat seperti perpustakaan benar-benar berfungsi sebagai mesin navigasi yang menyusun realitas kita. Sayangnya, internet sekarang rasanya lebih mirip perpustakaan raksasa yang jutaan bukunya dibiarkan berserakan secara acak tanpa katalog sama sekali. Pengetahuannya sih ada, tapi jadi nggak bisa dipakai. Akibatnya apa? Kita mulai merasakan gejala-gejala modern yang bikin capek, susah banget untuk fokus, apalagi berpikir mendalam. Terus kita juga kesulitan membedakan mana kebenaran dan mana sekedar kebisingan. Jadi poin krusialnya begini, masalah utama kita hari ini bukan kurang informasi, sama sekali bukan. Masalah kita adalah kelebihan informasi, tapi tanpa ada struktur atau makna yang jelas. Karena sejujurnya, pengetahuan tanpa struktur itu cuma bikin kacau. Kita jadi tahu lebih banyak hal, tapi anehnya, pemahaman kita malah makin dangkal. Bagian keempat, klasifikasi adalah bentuk kekuasaan. Sebenarnya ada pola tersembunyi yang selalu muncul di mana-mana, mulai dari biologi, internet, kecerdasan buatan, sampai galaksi sekalipun. Polanya begini. Spesialisasi, lalu koordinasi, dan kemudian evolusi. Mirip seperti neuron di otak Anda atau server internet di luar sana, semuanya punya fungsi yang berbeda-beda. Sistem yang besar dan sukses nggak pernah tumbuh dari keseragaman, melainkan dari perbedaan yang saling terhubung. Jadi, mengkategorikan informasi itu bukan cuma kerjaan administratif yang membosankan, ini adalah arsitektur dari sebuah kendali. Dan disinilah kita menemukan sebuah kebenaran yang lumayan gelap. Klasifikasi adalah bentuk kekuasaan. Sederhananya, siapa yang mengontrol informasi, dialah yang mengontrol kemungkinan berpikir manusia. Ketika sebuah sistem, entah itu perpustakaan kuno atau algoritma modern sekalipun, menentukan kategori informasi, secara nggak sadar mereka sedang mengatur bagaimana kita memandang dunia. Makanya, kalau Anda perhatikan sepanjang sejarah, pihak yang berkuasa pasti selalu ingin menguasai arsip dan informasi. Bagian kelima, AI dan masa depan kesadaran. Sekarang coba kita lihat tantangan terbesar di depan mata kita. Siapa yang mengendalikan arsitektur perhatian manusia? Dulu perpustakaan yang menyimpan buku. Hari ini server yang menyimpan data. Nah, besok
Kecerdasan buatanlah yang bakal menyimpan, menghubungkan, dan mencerna semua pengetahuan manusia secara instan. Kita sedang masuk ke era di mana algoritma jadi pustakawan baru kita. Informasi nggak perlu lagi dicari, tapi diprediksi dan disajikan sebelum kita sadar kalau kita butuh. Bahayanya, kalau algoritma yang terus-terusan menentukan apa yang muncul dan apa yang dilupakan, pelan-pelan kita berisiko kehilangan kemampuan berpikir secara mandiri. Terus apa solusinya buat kita? Ini semacam cetak biru agar kita bisa bertahan. Di dunia masa depan yang dibanjiri otomatisasi data, kita udah nggak butuh lagi sekedar penjaga informasi. Peran vital yang bakal sangat dicari adalah navigator pengetahuan, pelatih berpikir kritis, dan seorang kurator makna. Di era di mana informasi itu melimpah ruah dan super murah, justru kebijaksanaan, kemampuan untuk tetap fokus, dan keahlian melihat hubungan antar ide bakal jadi harta karun yang paling langka. Bagian ke-6, makna sejati sebuah peradaban. Kami pernah belajar sesuatu tentang kehidupan. Jangan biarkan kami mulai dari nol lagi. Kalimat ini merangkum apa arti sesungguhnya dari sebuah peradaban. Jauh di balik deretan server awan, teknologi canggih, dan kecerdasan buatan, ujung-ujungnya tetap soal manusia. Kita ini spesies rapuh yang benci kekacauan dan selalu butuh pola, butuh cerita, dan butuh makna. Peradaban bukan melulu soal gedung pencakar langit tertinggi. Peradaban adalah kemampuan sebuah generasi untuk mewariskan memori kolektif mereka ke generasi berikutnya sebagai pijakan. Selama kita masih mampu mengelola pengetahuan ini, peradaban kita belum benar-benar gelap. Sebagai penutup dari obrolan kita hari ini, saya ingin Anda merenungkan pertanyaan ini. Jika nantinya algoritma masa depan yang menentukan apa yang harus kita ingat, lalu siapa yang akan menjaga kesadaran mandiri manusia? Ini bukan sekedar tantangan teknologi biasa. Ini adalah ujian sesungguhnya bagi kedewasaan spesies kita. Pikirkan baik-baik bagaimana cara Anda mengonsumsi informasi mulai hari ini. Terima kasih sudah bergabung dalam penelusuran ini, dan pastikan Anda terus menggali makna di balik setiap informasi.